Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin nggak apa-apa namanya sambil menunggu temannya yang lain sebelum kita belajar ya dengan praktisi, dengan Bapak Doni pada perkuliahan pagi hari ini ya, hari Jumat jam 9 nanti sampai jam 11. Mari kita membaca doa awal perkuliahan terlebih dahulu ya teman-teman, nanti on mic ya, unmute dulu, silakan kita membaca doa awal perkuliahan bersama-sama. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala Sayyidina sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakah waj'alna min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Nurul Anwar ya. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa firyatil ayat wa min yasari sayyidina wa wa alihi wa ashabihi al-akhyar adada billahi wa iqbali adada billahi wa iqbali. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Semoga doa awal perkuliahan ini menambah keberkahan kita dalam memperoleh ilmu pengetahuan pada pagi hari ini. Ya, baik, hari ini membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah ya. Nah, monggo Bapak Doni Darwin, kami persilakan untuk memberikan perkuliahan pada pagi hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Putri, mohon maaf izin ini mungkin ada sedikit bocor soalnya sambil ikut seminar hasil tesis. Jadi ada sedikit bocor nggak apa-apa lah ya. Oh, iya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, Pak. Ini sesuai dengan silabus atau RPS, kita akan belajar mengenai kita sudah lihat yang pajak pusat. Nah, sekarang kita lihat yang ke daerah. Kalau bedanya adalah yang pusat itu misalnya 100%, nanti yang sebagi ke daerahnya. Sementara kalau daerah yang bersangkutan. Itulah kenapa daerah-daerah seperti Jakarta yang pusat ekonominya negara, itu pajak daerah dan retribusinya tinggi. Sehingga mereka penghasilannya, kemudian pembangunannya akan jauh lebih maju dibandingkan daerah-daerah yang mungkin jauh kemudian tidak terlalu bergerak ekonominya sehingga pendapatan asli daerahnya akan semakin kecil. Nah, kita akan belajar ini asalnya dari mana sih pajak daerah dan retribusi daerah itu? Dia dari otonomi daerah. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang. Nah, pungutan ini adalah pajak daerah dan retribusi tersebut, sehingga kita lihat saja contohnya adalah untuk pajak kendaraan. Semakin banyak kendaraan di suatu wilayah, otomatis secara tentu L itu kan semakin banyak sehingga pajak asli daerah akan semakin besar. Nah,
Latar belakangnya apa? Sumber daya atas. Jadi diberi kewenangan untuk memungut PDR daerah itu kurang ada sanksi ataupun yang lain, itu tidak ada sanksinya dulu. Daerah itu berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk bermasalah. Nah, perdanya itu bertentangan dengan undang-undang, perdanya bertentangan dengan kepentingan umum, ada yang sudah dibatalkan tapi tetap dipungut, jadi tidak ada dasar hukumnya. Kemudian terakhir adalah dia tanpa dasar hukum, jadi semacam palak gitu ya. Nah, dampaknya itu kepastian hukum investasi itu terhambat karena orang mau izin untuk bisnis ataupun yang lain, mereka bingung nih, gimana ya, kan aturannya terlalu ribet atau istilahnya adalah ease of doing business. Nah, jadi dari Undang-Undang tahun 1997 diubah ke tahun 34 tahun 2000 sampai akhirnya yang terbaru itu Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Dari sini itu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu dia ada 18 bab dengan 185 pasal yang mengatur mengenai 29 jenis retribusi untuk 5 pajak provinsi dan 11 pajak kabupaten atau kota. Nah, tujuan perubahannya ini apa sih? Yaitu memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian penguatan perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, serta menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, yang pokok diubah pada undang-undang ini itu sistem pemungutannya. Jadi seperti apa cara pemungutannya, kemudian sistemnya yang digunakan seperti apa, kemudian ditambah kalau dulu misalnya hanya 1, 2, 3, sekarang menjadi tambahan 4, 5, 6. Jenis pajaknya juga ditambah, tarif maksimumnya ditambah, dan kewenangan untuk diskresi penetapan tarif misalnya ada. Tapi ada yang daerah mungkin tidak terlalu kaya, dia mengubah sistem pengawasannya yang semula itu asal-asalan sehingga diubah menjadi semakin ketat supaya win-win solution juga bagi daerah dan masyarakat. Kemudian menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD karena orang kalau tidak ada sanksinya kan dia tidak mau membayar pajak seperti itu. Kemudian sistem pengelolaannya itu akhirnya diubah sehingga ada bagi hasil pajak provinsi, kemudian ada earmarking dan insentif pemungutan. Nah, insentif pemungutan ini untuk Dinas Pendapatan Daerah ketika berhasil mengumpulkan sejumlah nominal tertentu, mereka akan mendapatkan sekian persen dari hasil pemungutan yang mereka kumpulkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perbedaannya di sini Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 itu close list. Sementara open list. Kalau yang tahun 2008 2009 itu close. Jadi open itu maksudnya apa? Provinsi dan kabupaten itu boleh menambah sendiri nih sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Pajak daerahnya ditambah-tambah. Nah, kalau yang di 2009 itu sudah close list, daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian daerah tidak boleh memungut retribusi selain yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian perluasan itu awalnya kayak kita lihat untuk pajak kendaraan, perluasan objek pajaknya ya, itu pajak provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini termasuk kendaraan pemerintah. Kalau sebelumnya kendaraan pemerintah itu tidak masuk. Nah, sama untuk biaya balik nama, misalnya kita beli mobil atau beli sepeda motor, itu kan dulu yang dikenai hanya yang retail, kemudian individu. Nah, sekarang termasuk kendaraan pemerintah. Kemudian untuk pajak kabupaten dan kota, dulunya catering dan jasa boga ini masuk pajak pertambahan nilai, pajak pusat. Nah, sekarang dilepas untuk diserahkan ke pajak restoran, pajak daerah. Jadi ketika kita makan di restoran, di KFC atau di rumah makan lain, itu adanya namanya PB1, nah itu pajak pembangunan atau pajak restoran. Jadi bukan tarif. Kalau PPN sekarang 11%, kalau kita makan di warung atau di restoran, itu pajaknya adalah 10%. Kemudian pajak hiburan, ini mengenakan baru ya, yaitu permainan golf dan bowling, itu karena memang dia pajak hiburan untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke atas. Kemudian retribusinya sendiri ada perluasan, yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dulu kendaraan air seperti kapal, kemudian boat, speedboat, yacht, dan lain-lain itu nggak masuk, sekarang masuk. Kemudian untuk retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sekarang alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa itu di APAR ya, misalnya kalau kita lihat itu sudah masuk sekarang. Izin gangguan itu ada penambahan termasuk dengan retribusi yang terkait dengan lingkungan. Nah, sedangkan untuk pajak daerah yang provinsi, kalau dulu dia di UU 34 tahun 2000 itu sama ya, pajak kendaraan bermotor sama, biaya balik nama itu sama, pajak BBM itu sama. Kemudian ada pajak air tanah dan air permukaan. Yang kelima ada yang baru adalah pajak rokok. Seperti yang kemarin kita pelajari bahwa fungsi pajak itu untuk budgeter, anggaran, kemudian regulator, reguleran. Jadi ketika kita ada pajak rokok, maka itu sebenarnya digunakan untuk menghimpun penerimaan negara dari rokok, tapi juga orang itu supaya tidak merokok karena harganya yang mahal.
Nah, sementara untuk pajak kabupaten atau kota itu sama hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir itu sama. Kemudian pengambilan bahan galian golongan C itu yang seperti misalnya batu kali, chipping stone untuk kita bangun-bangun. Nah, tapi dia ditambah lagi. Jadi nomor 7 itu diubah menjadi pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian air tanah, isi untuk istilahnya untuk sarang burung walet yang diambil sarang waletnya, itu juga sekarang ada pajaknya. PBB pedesaan dan perkotaan itu ditambah, dulunya dia adalah pajak pusat, tapi sekarang diubah menjadi pajak daerah. Kemudian BPHTB dulu juga dari pusat, dia diturunkan ke daerah. Nah, jenisnya sendiri juga kalau retribusi itu dia juga ditambah. Seperti misalnya kita menggunakan pelayanan kesehatan di puskesmas, kemudian retribusi kebersihan, KTP dan capil, pemakaman, parkir, dan lain-lain, itu ditambah. Dan sekarang ada retribusi pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. Jadi kalau pajak itu kan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, tapi kalau misalnya retribusi itu kita mendapatkan langsung nih, kita ke puskesmas, kita ke misalnya ke kantor catatan sipil untuk mengurus akte ataupun yang lain, itu memang ada biaya resminya dan itu masuk ke pendapatan asli daerah. Seperti itu. Selama dia ada bukti bayarnya atau bukti store. Jadi tidak yang pungutan liar seperti itu. Kayak misalnya kita pengujian kendaraan bermotor, emisinya seperti apa, nah itu adalah pendapatan resmi daerah yang kita mendapatkan kontraprestasi langsung karena kita ada, contohnya parkir. Ketika kita bayar pajak itu kita nggak dapat lahan parkir, tapi kalau yang retribusi kita membayar retribusi itu karena kita menggunakan sarana parkir di pinggir jalan. Kemudian jasa usaha itu pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir sewa, kita di terminal, kemudian tempat khusus parkir VIP, retribusi akomodasi, kemudian rumah potong, pelayanan pelabuhan, tempat rekreasi, penyeberangan air, penjualan produksi usaha daerah. Kemudian izin, jadi kalau kita mendirikan bangunan itu harus mengurus izin mendirikan bangunan, nah itu juga ada retribusinya. Izin menjual minuman mengandung etil alkohol, minuman beralkohol, itu juga ada izinnya. Izin gangguan kalau kita mengadakan acara, itu ada. Izin trayek untuk angkutan-angkutan itu ada, dan izin usaha perikanan sekarang yang baru. Nah, untuk tarifnya sendiri, pajak kendaraan bermotor dulu tarifnya diatur hanya 1. Jadi kendaraan bermotor yang kita miliki tarifnya hanya 5%. Nah, tapi sekarang dia menganut tarif yang berbeda-beda. Jadi kalau dulu pajak kendaraan bermotor itu paling banyak adalah di 10%, kalau sebelumnya 5, tapi dia berjenjang. Untuk kendaraan pribadi pertama itu 1%, kemudian yang kedua 2%. Jadi selanjutnya dia akan bertambah sampai dengan yang paling tinggi adalah 10%. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum, pemerintah, TNI, dan Polri tarifnya 0,5 sampai 1%. Untuk alat berat 0,1 sampai dengan 0,2 karena memang harganya jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan yang umum kita gunakan. Bea balik nama juga sama. Dulu tarifnya 10%, sekarang tarifnya menjadi paling banyak 20%. Penyerahan pertama itu seperti apa? Penyerahan pertama itu kita beli dari dealer. Jadi kalau kita beli sepeda motor harganya 20 juta. Nah, 10 juta lah. 10 juta. Kemudian bea balik namanya untuk penyerahan pertama berapa? 20%. Jadi termasuk bea balik namanya 12 juta. Untuk penyerahan kedua itu tangan kedua. Jadi misalnya Winda beli ke Budi, nah itu berarti penyerahan tangan kedua itu tarifnya hanya 1%. Kalau untuk alat berat itu 0,75 penyerahan pertama, untuk penyerahan keduanya 0,075. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau BBM, kalau dulu 5%, sekarang 10%. Kemudian air permukaan, itu dulunya 20%, dia diturunkan menjadi 10%, dan untuk pajak rokok, dia diturunkan, dulu tidak ada, sekarang menjadi 10%. Nah, untuk pajak kabupaten sendiri, misalnya hotel, kalau kita menginap di hotel, kita menginap di akomodasi, itu kita dikenakan pajak masih sama 10%. Kemudian untuk restoran, jadi kalau kita makan itu bukan PPN teman-teman, tapi pajak restoran itu 10%. Kalau yang PPN itu yang kita beli di toko, dia 11%. Untuk pajak hiburan, dia paling besar adalah 75%. Kemudian reklame itu yang umbul-umbul, yang kita lihat di jalan, iklan seperti itu 25%. Pajak penerangan jalan 10%, mineral naik dari sebelumnya 20 ke 25%. Kemudian parkir itu pajaknya 30%, air tanah 20%, sarang bulung walet 10%, BPHTB itu
Jadi ketika kita membeli tanah atau rumah dengan harganya 100 juta, nah kita harus membayar bea perolehan hak. Jadi karena saya mendapatkan hak atas tanah, saya harus membayar haknya itu sebesar 5%. Jadi dari 100 juta kita harus menambah biayanya menjadi 5 juta. Kemudian PBB perdesaan dan perkotaan itu tarifnya 0,3% dari harga tanah bangunan, yaitu NJOP dikali luasnya dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, untuk penerapan tarifnya kalau dulu itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kalau sekarang yang pajak provinsi itu ditetapkan dengan peraturan daerah, tapi tidak boleh melampaui yang ditetapkan oleh undang-undang. Tarifnya yang slide sebelumnya. Kemudian untuk pajak kabupaten dan kota itu ditetapkan dengan Perda sama. Kalau sekarang masih sama, ditetapkan dengan Perda tapi tidak boleh melampaui undang-undang. Untuk retribusi daerah dia sama, ditetapkan dengan Perda sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif. Jadi masih sama, yang beda hanya di pajak provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah tapi tidak boleh melampaui undang-undang. Nah, untuk pengawasannya sendiri, pengawasan itu bersifat represif adalah menekan ya, represif itu menekan sehingga orang itu takut kemudian dapat dibatalkan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Nah, kalau sekarang pengawasan itu preventif dan korektif. Preventif itu mencegah, korektif itu untuk membetulkan. Nah, kemudian pembatalan itu oleh Presiden, tapi diusulkan oleh Mendagri berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Jadi lebih rumit ya, karena sampai oleh ke Presiden gitu. Nah, kalau dulu tidak ada sanksinya, tapi kalau sekarang itu ada sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana perimbangan. Kalau misalnya memang ada yang belum berlaku atau tidak berlaku, dulu tidak ada sanksinya, sekarang sudah diatur mengenai sanksi-sanksinya. Nah, untuk bagi hasilnya sendiri, jadi katakanlah kita di Malang, itu kan Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti dari pendapatan kendaraan yang diterima oleh, katakanlah ada pajak 10 juta dari kendaraan yang dibeli di Kota Malang. Nah, 70% itu haknya Provinsi Jawa Timur, 30% adalah dikembalikan ke Malang. Untuk proporsinya dia masih sama 70-30, bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian kalau pajak bumi dan bangunan itu melihat lokasi, karena lokasinya pajak bumi bangunan itu di provinsinya 30%, kabupaten dia dapat 70%, jadi kebalikannya. Tapi tarifnya sekarang, proporsinya sekarang juga sama, untuk rokok itu 30-70. Jadi yang PKB, BBN, KB itu 70-30, kalau yang PBB dan pajak rokok 30-70. Sementara untuk pajak air permukaan itu dia sekarang proporsi bagi hasilnya adalah 50-50, tapi kalau misalnya dia ada satu kabupaten atau kota, maka dia proporsinya provinsi hanya mendapatkan 20, sementara kabupaten atau kotanya 80%. Nah, earmarking, jadi kalau proporsi PKB ini, itu dia minimal 10% digunakan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan mode dan sarana transportasi umum. Jadi pajak kendaraan bermotor yang teman-teman bayarkan itu digunakan paling sedikit itu untuk membangun jalan. Jadi meningkatkan kualitas dari jalannya. Itu kenapa kalau misalnya di kota dengan pajak kendaraan bermotor yang banyak dan besar, itu pasti jalannya seharusnya itu lebih bagus dibandingkan daerah yang kepemilikan kendaraan bermotornya lebih kecil. Kemudian untuk pajak rokok sendiri minimal 50% digunakan untuk pelayanan kesehatan, karena rokok itu kan tidak bagus untuk kesehatan sehingga dia dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Kemudian pajak penerangan jalan itu sebagian proporsinya tidak diatur digunakan untuk penyediaan penerangan jalan, lampu-lampu seperti itu. Nah, insentifnya kalau di tahun 2000 itu tidak diatur, di 2001 peraturan pemerintah itu maksimal 5%. Nah, tahun 2009 undang-undangnya itu memberikan insentif itu diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu. Jadi kalau sudah lebih dari 100%, itu bagian lebihnya itu boleh dibagi nominalnya tergantung dengan peraturan pemerintah, asal ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Nah, untuk masa berlakunya sendiri, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini berlaku sejak tahun 2010, Januari 2010, sementara untuk yang BPHTB sudah berlaku dari 2011, pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan tahun 2014, dan pajak rokok 2014. Nah, implikasi sosial dan ekonominya ini apa? Jadi yang pajak daerah dan retribusi daerah ini menjamin ketersediaan daerah itu untuk membangun dan memelihara jalan, serta meningkatkan moda dan sarana transportasi umum,
kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka peredaran rokok yang ilegal. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan kepastian hukum. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat ini tidak dipungut pajak secara berlebih, tidak semua dipajaki, tapi sudah ada dasar yang jelas. Karena kan yang dipajaki berarti orang yang mampu membeli dan menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Ini adalah subsidi silangnya. Kemudian menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ketika kita sudah tahu, oh pajak restoran itu 10%, ya udah saya bikin restoran pajaknya hanya 10%, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo silakan. Karena memang materinya tidak terlalu banyak ya untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Iya, ayo silakan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin melihat di lapangan kok ada yang berbeda. Nah, itu silakan aja. Ya. Kalau untuk retribusi ini terkadang ini ya Pak, apa namanya? Kan untuk pungutan di daerah itu sendiri. Kalau saya tadi melihat dari pajak parkir gitu nih. Harus pajak parkir sebenarnya masuknya di dalam iuran retribusi, kemudian ada pengenaan pajak sendiri begitu nih Pak nih. Benar. Jadi kalau retribusi parkir itu, kalau yang kena pajaknya sebenarnya dia yang kalau kita parkir di mall, yang seperti misalnya kita ngetap pakai kartu yang kalau di Jakarta itu kan dia per jam. Kalau kita masuk kayak ke mall kan pakai penyedia jasa layanan parkir tuh yang pakai palang, yang biasanya pakai tap atau pakai stroke. Nah, itu yang dipajaki, bukan parkir yang di pinggir jalannya. Itu. Jadi kalau misalnya kita parkir di Matos gitu ya, kan parkirnya mereka pakai penyedia parkir pihak ketiga tuh, Center Park, Secure Park. Nah, penghasilan parkir itu kan lumayan, katakanlah satu mobil itu 5.000 misalnya. Sekarang di Malang berapa? 5.000 ya? Kalau 5.000 berarti kan satu mobil 5.000 dikali berapa mobil yang dia apa? Misalnya dalam sehari itu ada 1.000 mobil yang masuk, berarti kan dia sudah dapat penghasilan sehari itu kalau dari 1.000 mobil saja sudah 5 juta. Dari 5 juta sehari, kalau misalnya dia 30 hari berarti kan 150 juta. Nah, 150 juta ini yang dikenakan untuk pajak parkirnya untuk perbaikan fasilitas di jalan, seperti itu. Nah, kalau untuk yang parkir di jalan, itu sebenarnya kalau teman-teman ngecek pada saat di STNK atau bayar pajak, itu sebenarnya sudah ada pajak, bukan pajak sih, retribusi parkir berlangganan. Biasanya ada seperti itu, nominalnya berapa puluh ribu. Tapi tetap kalau yang parkir di area-area tertentu yang ramai, itu tetap ada pungutan retribusi parkir. Jadi ada bedanya antara pajak retribusi parkir dan retribusi parkir itu sendiri. Kalau retribusi parkir itu kita membayar parkir di jalan pemerintah. Kalau pajak retribusi parkir itu pajak yang dibayarkan oleh vendor penyedia lahan parkir. Seperti itu. Oke, baik. Padahal kalau misalnya itu yang secara resmi ya Pak ya. Kalau parkir itu kadang kan banyak sekali yang di jalan-jalan itu kan tiba-tiba ujuk-ujuk mungut. Tapi kadang gitu itu juga nggak bisa ini nggih. Ya tetap harus ngasih. Sebenarnya kalau seperti itu kan kadang kayak di Indomaret, terus kemudian di jalan-jalan itu sekarang sudah mulai rame itu. Mesti orang-orang tiba-tiba tahu-tahu waktu parkir orangnya nggak ada, ujung-ujung waktu mau keluar tiba-tiba muncul orang. Kalau yang seperti itu parkir yang liar, karena kan sekarang kalau kita cek di Indomaret biasanya ada tulisan bebas parkir. Nah, kenapa bebas parkir? Itu karena lahan Indomaret itu sebenarnya kan lahan mereka, tidak makan lahan jalan, tidak makan lahan pemerintah atau daerah, sehingga kalau misalnya katakanlah kita sebagai seorang franchise Indomaret, saya punya franchise Indomaret,
ya orang mau di toko itu lahan itu bebas gitu parkirnya. Makanya kan tulisannya kalau di Indomaret bebas parkir bagi pelanggan. Nah, tapi ada oknum-oknum tertentu yang memang mereka memberikan apa istilahnya? Memberikan layanan bantuan parkir, tapi kalau yang membantu mungkin tidak masalah ya, tapi yang kalau kita masuk nggak ada tiba-tiba waktu keluar di print, nah itu yang Ya. kadang kalau yang seperti itu sih oknum ya untuk parkirnya. Iya, itu memang ada beberapa. Tapi mungkin ya niatnya tadi kalau memang membantu ya nggak apa-apa deh sambil inilah. Ya, oke. Kalau untuk pajak daerah ini Pak, ini pajak daerah sebenarnya terkait dengan sistem pemungutannya, berarti dia masuk apa? Official atau Kalau pajak daerah ini dia mix sih ya, karena ada yang memang dia kayak seperti PBB itu kan kita yang apa? Kita yang tahu. Jadi kalau kita teman-teman lihat nanti misalnya tanya ke orang tua, itu ada namanya surat pemberitahuan pajak berutang SPPT PBB. Nah, itu ditentukan dari pusat karena yang mengetahui NJOP, kemudian yang menghitung itu adalah teman-teman dari Dispenda. Tapi ada juga yang self assessment-nya itu seperti misalnya teman-teman sebagai pengusaha restoran itu kan melapor sendiri berapa yang sudah terjual, kemudian berapa yang dikenai pajak DPP-nya. Jadi dia campuran antara official dan self assessment. Jadi karena jenisnya ada beberapa, tapi ada jenis yang memang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian ada jenis yang self assessment seperti misalnya yang restoran. Karena kalau kita lihat yang kendaraan bermotor kan dia official assessment. Kita beli kendaraan, kemudian dia balik namanya berapa, pajak kendaraan bermotornya berapa. Nah, kalau kemarin teman-teman mungkin waktu COVID ada yang sempat beli mobil, itu kan pajaknya didiskon habis-habisan. Jadi misalnya teman-teman dulu beli katakanlah HRV itu 300 juta, harga 300 juta itu sudah termasuk harga dasar dan pajak-pajaknya. Jadi ketika kemarin ada diskon PPNBM 100%, harga HRV itu bisa turun jadi cuma 200 berapa juta seperti itu. Karena yang besar itu di PPNBM. Nah, yang menentukan itu adalah pemerintah, sehingga itulah yang namanya official assessment. Karena kita juga tidak perlu melaporkan pajak kendaraan bermotor. Sementara untuk yang pajak restoran, pajak hotel, itu kita yang melaporkan, kita yang menghitung, kemudian kita yang menyetor seperti itu. iya. Jadi memang ada dua jenis ini ya Pak, sistem pemungutannya kalau untuk di pajak daerah. Iya. Ya, baik. Ayo, monggo teman-teman. Lagi, alhamdulillah di sini bergabung ada Bu Ratna Mikin. Assalamualaikum Bu. Iya, ayo, monggo teman-teman yang lainnya. Kalau mau ditanyakan terkait pajak dan retribusi daerah, monggo. Iya, ayo, silakan. Mas Dava, Mbak Widya mungkin.
Oh ini Pak, ada di chat Pak, ada pertanyaan bahwa dari Mbak Winda. Ya, apa yang akan terjadi apabila ada daerah yang menerapkan pajak dan retribusi daerah lebih tinggi daripada yang diatur dalam peraturan perundangan? Artinya Daerahnya akan tarifnya yang lebih disanksi. tinggi ya? Iya, jadi misalnya aturan untuk pajak hotel dan pajak restoran itu 10%. Ketika misalnya ada daerah yang menetapkan lebih dari 10%, maka daerah tersebut akan dikenakan sanksi. Sehingga sanksinya bermacam-macam, bisa kalau di PNS itu ada namanya hukuman disiplin kepada siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan atau pemungutan dan siapa yang meningkatkan tarif tersebut. Jadi nggak semerta-merta dia bisa apa istilahnya menaikkan tarif atau memungut lebih tinggi, karena itu kan akhirnya jadi kepelin-pelanan seperti itu. Berarti artinya tidak bisa seenaknya sendiri ya Pak ya dalam melakukan ini tarif. Kalau ternyata memang ada oknum sendiri begitu Pak, oh dia kok tiba-tiba, atau mungkin pajak restoran deh, atau mungkin ada yang mengira ternyata ini sama seperti PPN gitu sehingga dia menerapkan tarifnya 11%. Nah itu kira-kira mungkin menunggu aduan dari masyarakat, kemudian ke pihak Dispenda dulu baru ditindaklanjuti, atau jangan-jangan Jadi ada dua. Jadi yang pertama itu memang ada tim internal yang dia mengawasi jalannya pemerintahan, kemudian penerapan aturan yang berlaku. Tapi dia juga ada, kan memang kayak misalnya Jawa Timur itu kan luas ya. Kalau misalnya kita hanya dari sistem aja kan kasihan juga. Misalnya yang kita lihat adalah satu provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat supaya siapa tahu ada yang terlewat, siapa tahu ada yang mungkin belum. Misalnya sekarang jatahnya mungkin dari sisi paling timur seperti Madiun, baru nanti geser-geser ke kanan sampai di Banyuwangi. Nah, ternyata belum sampai yang ke Banyuwangi, sudah ada kasus dulu nih di Banyuwangi. Nah, kan berarti makanya teman-teman yang mungkin di Banyuwangi itu bisa lapor. Kan ada sarana pengaduan. Kalau misalnya kita apabila ada keluhan, kritik, dan saran, silakan dilaporkan ke, kalau di saya di Kementerian Keuangan itu ada namanya whistleblowing system. Jadi kalau ada saran, kritik, masukan, silakan. Nah, kalau di pajak pusat sendiri sama. Jadi ketika misalnya teman-teman waktu pelayanan pajak itu dipungut biaya atau yang lain atau pelayanan yang tidak memuaskan, dan kalau di kantor pajak itu kan tidak ada jam istirahatnya ya. Kalau yang pajak pusat, kantor pelayanan pajak Pratama itu tidak ada jam istirahatnya. Terus teman-teman lihat jam 12 kantornya kosong, nah itu bisa dilaporkan. Karena kalau di kami memang sistemnya shift, jadi jam 8 sampai jam 12, baru nanti ada sebagian yang teman-teman rehat makan, rehat sholat, setelah mereka kembali, nanti gantian yang shift satunya yang sholat dan istirahat makan, seperti itu. Kalau untuk tarifnya, kalau selama teman-teman ketika ditarik itu ada bukti pungut atau besar, ya itu bisa dilaporkan. Dan yang nanti memotong atau mengut akan mendapatkan sanksi, seperti itu. Iya, baik. Iya, gitu ya Mbak ya. Jadi memang tidak bisa seenaknya sendiri, jelas itu. Karena pasti nanti ada yang tim pemeriksanya. Oke, mungkin coba yang lainnya. Ada yang lain lagi? Ini pajak daerah itu memang banyak jenisnya ya. Iya, kalau untuk jenisnya memang banyak. Dan kalau misalnya teman-teman nanti mendalami pajak daerah, itu jadi kalau di aturannya itu memang misalnya Butri beli motor satu, dia kena pajak 1%. Putri beli motor kedua kena 2%, motor ketiga kena 3%. Nah, itu bisa apa? Kan ada beberapa orang yang memang dia mendalami hukum pajak dan mencari celah-celahnya itu. Jadi ketika misalnya teman-teman kendaraan bermotornya di atas namakan perusahaan, itu tidak ada pajak progresif. Jadi misalnya kendaraan bermotornya teman-teman punya PT atau CV atau badan hukum, nah itu kendaraan bermotornya kalau di atas namakan perusahaan dia tidak dikenakan pajak progresif sehingga lebih hemat.
Kemudian biaya-biaya kendaraannya itu juga bisa dijadikan beban di perusahaannya. Jadi itu sarana pengurangan pajak yang legal dibandingkan orang pribadi. Jadi kalau misalnya beberapa wajib pajak yang ultra high net worth yang sangat kaya masuknya, itu misalnya katakanlah beli Lamborghini, beli Lexus, Ferrari, Porsche, dan lain-lain, kendaraannya itu tidak diatasnamakan mereka pribadi, tapi diatasnamakan ke perusahaannya. Kenapa? Karena pajaknya kan besar tuh, 1% dari misalnya 10 miliar aja berapa per tahun gitu kan. Nah, itu diatasnamakan ke perusahaannya, jadi mereka hanya bayar 1%, bukan progresif. Misalnya mereka punya koleksi artis-artis misalnya, nah itu mereka menggunakan nama kendaraannya adalah nama perusahaannya. Itu tax planningnya seperti itu. Kemudian biaya-biayanya bisa dibebankan untuk mengurangi pajak dari perusahaan. Toh yang memiliki kendaraan sebenarnya tetap di pemilik usahanya atau di direkturnya. Nah, kita juga bisa memakai, bisa bebas, cuman memang di atas namanya adalah atas nama orang lain. Bukan atas nama orang lain, atas nama pihak lain, seperti itu. Oh iya begitu. Artinya nanti kalau itu ternyata milik owner gitu ya Pak ya. Terus kemudian ketika dinamakan nama perusahaan, bisa jadi di dalam nama perusahaan itu dia menggunakan nama yang lainnya. Mungkin apakah mungkin di manajernya? Bukan. Maksudnya tetap nama perusahaannya. Oh, Jadi nama misalnya perusahaannya tetap. Raffi Ahmad Nagita Slavina itu misalnya. Ya. Mobilnya tidak di atas namakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tapi di atas namakan PT Rans Entertainment-nya. Oh, begitu. Nah, kalau seperti itu, maka pajak daerahnya akan menjadi jauh lebih kecil. Untuk pajak kendaraan bermotornya, dia tidak dikenakan progresif yang hanya 1%. Jadi, semua mobilnya 1%. Misalnya koleksinya 10, harusnya dia kena sampai 10%. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya kena, tapi karena dia atas nama perusahaan, jadi semuanya hanya 1%, sehingga yang dibayar harus 10%. Karena kalau menggunakan nama perusahaan itu tidak terbatas ya Pak ya, kendaraan berapapun jadi tidak bisa terbatas. ini. Dan bisa dibiayakan untuk operasional perusahaan. Operasional, iya. Oke. Ini juga berlaku untuk ini Pak, bangunan dan rumah, mungkin terus kemudian ruko, tanah. Nah, kalau untuk bangunan dan tanah itu begini. Jadi kalau teman-teman belajar di hukum pertanahan, tanah dan bangunan itu kan hanya boleh SHM. Jadi yang tingkatan strata paling tinggi adalah surat hak milik. Nah, itu SHM ini hanya boleh dimiliki oleh orang pribadi. Tapi untuk perusahaan dia hanya boleh memiliki satu tingkat di bawahnya, namanya SHGB, surat hak guna bangunan, bukan hak milik. Nah, perusahaan sekarang diwacana, maksudnya sekarang itu sudah ada wacana mau diprogresifkan untuk tanah dan bangunan. Tapi masih belum ada aturannya, jadi belum ada, tapi rencana seperti itu. Jadi misalnya katakanlah ada orang yang punya rumah sampai dengan 10 misal. Jadi rumah pertama dia pajaknya berapa, rumah kedua berapa, rumah ketiga berapa, rumah keempat berapa. Karena lebih sulit untuk penghindarannya, karena yang surat hak guna bangunan ini dia haknya itu berbeda. Kalau pajak kendaraan bermotor kan sama ya, semuanya mau atas nama orang pribadi atau perusahaan. Tapi kalau yang untuk tanah dan bangunan itu stratanya hak milik, kemudian baru HGB. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata menggunakan SHGB gitu Pak, berarti akan apa masih berlaku juga untuk progresifnya? Kalau untuk progresifnya, nah itu kemarin sih yang diwacanakan adalah seperti ini. Untuk rumah pribadi atau bangunan yang dimiliki oleh orang. Jadi kan itu untuk faktor keadilannya. Jadi kalau misalnya orang yang punya rumah lebih banyak, dia akan dikenai pajak lebih tinggi. Nah, prinsipnya sama. Rumah pertama dia BPJB-nya mungkin 10%, kemudian yang sekarang 11%, yang kedua, rumah ketiga 13%, rumah keempat 14%, seperti itu. Tidak melihat HGB SHM-nya. Nah, kenapa SHGB dan SHM itu penting? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang berminat, saya sebentar sharing ya. Jadi ada namanya itu website Cikumbang. Jadi ini punyanya Kementerian Pembangunan PUPR, Kementerian
perumahan rakyat, PU-nya itu pekerjaan umum dan Pekerjaan umum perumahan rakyat. rakyat. Jadi di sini itu nanti teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita pilih Provinsi Jawa Timur. Kemudian kabupaten atau kota Malang. Malang. Oke, kecamatannya yang Lowaru. misalnya kita ambil nggak ada. Oh, enggak. Oh, karena kabupaten, Pak. Iya. Kalau Lowaru kota ya. Dampit boleh deh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cek data perumahan, itu bisa cek misalnya ada perumahan Morse Regency David. Nah, ketika misalnya ada satu rumah dijual, rumah yang teman-teman beli itu hak guna namanya adalah hak guna bangunan. Ketika teman-teman beli dari developer, dia harus ditingkatkan jadi hak milik seperti itu. Jadi ketika teman-teman beli dari developer, dia statusnya adalah hak guna bangunan. Ketika nanti teman-teman beli, dia ada biaya untuk peningkatan hak ke hak milik. Nah, sama ketika misalnya teman-teman punya tanah kosong, kemudian dia dibeli oleh developer harus melakukan yang namanya pelepasan hak. Jadi dari hak milik dia dilepas, karena kan developer sebagai badan usaha tidak boleh memiliki hak milik. Nah, dia dilepas hak miliknya dan diubah menjadi hak guna bangunan seperti itu. Dan kalau hak milik dia hanya boleh dibagi itu untuk waris itu maksimal 10. Misalnya punya tanah 100 meter persegi, 1000 meter persegi, dia hanya boleh dibagi menjadi 10. Misalnya untuk anaknya masing-masing 10 dapatnya 100 meter persegi masing-masing. Tapi kalau untuk hak guna bangunan dia mau dipecah berapapun tidak masalah. Tapi kalau untuk hak milik dia ada batasannya, mau dipecah ke berapa sertifikat. Itu yang kenapa hak guna bangunan dan hak milik itu agak tricky sih kalau teman-teman nanti belajar terkait hukum tanah, hukum waris, dan hukum legal pertanahan itu seperti itu. Tapi untuk sekarang belum ada yang pajak progresif mengenai pajak bumi dan bangunan. Pajak bangunan ya, baik. Berarti itu juga berlaku seperti apartemen juga menggunakan hak guna bangunan ya, Pak ya? Apartemen iya, strata title, karena yang kita punya adalah unit apartemen dan proporsi tanahnya. Jadi apartemen itu kan katakanlah dia berdiri di tanah 1000 meter persegi. Ya. Kemudian ternyata di apartemen itu ada 1000 unit. Nah, berarti kita sebenarnya hanya memiliki 1 meter persegi tanah itu. Seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk sertifikat yang dimiliki si pemilik apartemen, itu berarti sertifikat hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Oh, atas 1 unitnya itu ya, Pak ya? Atau 1 meternya itu ya? Gimana? Bukan. Kalau untuk yang sertifikat yang dimiliki oleh si pemilik 1 unit apartemen, ini berarti juga sertifikat hak guna bangunan dari 1 unitnya tadi. Iya, jadi misalnya kalau katakanlah ada yang memiliki apartemen luasannya itu 40 meter persegi, sertifikat hak guna bangunannya itu dia strata title untuk 40 meter persegi itu, tapi untuk pemilikan tanahnya dia proporsional luas tanah keseluruhan dibagi dengan jumlah meter persegi lantainya. Jadi misalnya kalau kita lihat lantai 1 sampai dengan lantai 30 misal, itu dia ada 5.000 meter persegi. Nah, dia dibagi 1.000 meter tanah, dibagi 5.000 meter persegi yang kita miliki adalah itu. Oh iya, ya. Jadi ya memang hak guna bangunan ya. Saya kira kalau dia yang hak guna bangunan bagi yang si developernya terus tapi saya bingung ini sertifikat yang dimiliki si pemilik unitnya apa ya bunyinya ya. Jadi juga sama ya Pak ya. Sertifikat hak guna bangunannya juga. Tapi terbagi tadi berapa unit-unit tadi. Jadi bisa lebih kecil dari 1 meter persegi kalau memang luas tanahnya itu cuma 1.000, tapi ternyata luas seluruh unitnya 5.000 kan diprorata, jadi bisa cuma 200 cm yang kita miliki. Tapi untuk sertifikatnya adalah luas tanah luas bangunan itu sendiri.
Ini ada pertanyaan dari Mbak Iya, Anis ada. Sulaka. Mbak Apakah Anis jasa Sulaka. catering itu harus melaporkan PPN massa setiap bulan? Kalau untuk jasa catering, kriteria pajak restoran itu adalah rumah makan yang memiliki meja dan kursi serta peralatan makan. Itu satu. Nah, kita lihat dulu nih. Cateringnya itu dia hanya jasa catering murni atau dia restoran yang juga menyediakan catering. Kalau dia catering murni, ini dia kalau misalnya omsetnya di atas 4,8, dia harus lapor SPT masa PPN karena dia sudah harus menjadi pengusaha kena pajak. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, nggak usah. Sementara kalau dia restoran, kalau restoran yang murni restoran, kemudian menyediakan jasa catering tambahan, jadi ada restorannya tapi ada jasa cateringnya, KFC misalnya. KFC kan ada restoran, tapi dia juga menyediakan jasa catering untuk rumah makan yang kita misalnya mau ada acara, kita pesan KFC, itu bisa. Nah, itu tidak kena PPN, itu kenanya pajak restoran. Nah, sementara kalau misalnya dia murni catering dan omsetnya lebih dari 4,8, dia wajib lapor PPN. Kalau di bawah 4,8 tidak. Kalau misalnya dia ada 2 lini usaha, ada yang catering sendiri, ada yang restoran berbeda sendiri, ya cateringnya ini dilihat omsetnya, yang restorannya itu kenanya pajak restoran. Jadi tidak ganda, tidak kena PPN dan restoran, tapi kena salah satunya. Seperti itu Mbak Anis. Kemudian dari Mbak Widiatri, bagaimana jika retribusi pajak pemungutannya diserahkan kepada pihak ketiga? Kalau untuk retribusi dia harus dilakukan oleh pemerintahan. Kalau khususnya di daerah itu di Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah seperti itu. Jadi tidak ada yang diserahkan ke pihak ketiga. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang masih kurang jelas. Ya monggo, ya teman-teman yang lain. Jadi retribusi ini memang langsung diserahkannya ke Dispenda ya Pak ya. Kalau yang pihak ketiga kan itu dari untuk retribusi ini kan dari yang wajib memungut retribusi ini siapa ya Pak? Yang wajib memungut. Mohon maaf. Tergantung Kriteria yang wajib dipungut untuk retribusi, nggak benar? Iya. Maksudnya gimana itu? Ya, jadi untuk sebenarnya apakah memang pelaku usaha atau mau kriteria apa yang wajib dipungut retribusi ini yang seperti ini begitu kriteria-kriterianya. Mohon maaf suaranya terputus barusan. Oh, suaranya terputus. Ya. Kalau yang wajib memungut retribusi gimana? Kalau yang wajib dipungut retribusi ini kriterianya harus seperti apa? Maksudnya dipungut retribusi itu seperti apa Ibu? Untuk jenis pajaknya misalnya? Misal ini retribusi, ini kan ada retribusi macam-macam ya Pak. Misalnya retribusi apa namanya pasar, terus kemudian ada retribusi hiburan. Oh hiburan tadi masuk di pajak ya? Iya. Jadi kalau untuk ada pajak hiburan, ada juga kalau misalnya yang pasar itu, kalau teman-teman lihat kan sekarang pasar itu ada yang dibangunkan beberapa lantai misal. Ya. Retribusi pasar itu adalah retribusi ketika kita sewa los di pasarnya itu, sewa unit di pasarnya. Itu retribusi. Jadi kalau misalnya katakanlah saya punya usaha jualan sayur, jualan kerupuk atau jualan daging di los di pasar yang disediakan pemerintah, itu ada retribusinya sendiri. Jadi kita sewa unit misalnya, kalau kita masuk ke pasar yang modern itu kan sudah bersih, unitnya sudah tertata dan ada bangunannya yang beberapa lantai misalnya di pasar modern, nah itu ada retribusinya. Jadi bukan hak milik tapi ada retribusi per bulannya atau per tahun atau seperti apa. Seperti itu untuk yang retribusi pasar. Kalau untuk pajak hiburan itu pajak layanan karaoke, kemudian rumah hiburan malam dan yang lain-lain seperti itu.
Jadi itu pajak. Jadi kita tidak mendapatkan kontrapretasi langsung dari itu. Jadi kalau retribusi kita sewa unitnya, kita kena retribusi. Tapi kalau pajak hiburan, yang kena itu sebenarnya tempat hiburannya, tapi tidak secara langsung kena ke kita. Misalnya kalau teman-teman karaoke nih, karaoke per jamnya 100.000. Nah, 100.000-nya ini dikenai pajak, tapi tetap yang kita bayar adalah 100.000 seperti itu. Oh, artinya berarti nanti pengurangannya itu ya Pak, itu sebenarnya memungutnya ke konsumen, begitu nggak Pak? Iya, kan tetap pengusaha itu tidak mau rugi. Iya, jadi nanti sisanya aja yang otomatis kan kita memarkup dari Iya, biaya yang sebenarnya, baru kemudian sisanya itulah yang kita karena setorkan kan ya. itu nanti masuknya ke subsidi silang. Jadi orang yang mampu menggunakan hiburan malam, orang yang mampu menggunakan hiburan-hiburan itu kan itu Iya, sebenarnya kebutuhan tersier. Jadi iya. makanya nanti dia dikenakan pajak yang lebih besar karena dia mampu dan bersedia untuk itu. Nanti pendapat pajaknya dari situ kan didistribusikan ke pajak daerah untuk pelayanan umum. Jadi ada subsidi silangnya di situ. Oke. Ya. Ini di dalam aturan 2009 ini ada yang baru ya Pak ya, retribusi pelayanan pendidikan. Iya, jadi kalau apa? Jadi kalau untuk pelayanan pendidikan itu retribusinya adalah misalnya kalau saya kan kebetulan kayak di UI ya, kayak di Ya. UI itu ada namanya uang istilahnya kayak uang pangkal lah. Uang pangkal di UI itu 9. Kemudian untuk uang semesterannya itu di 25. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk itu kan memang pendapatan apa? Pelayanan pendidikan di UI, tapi nanti ada proporsinya yang disetor sebagai retribusi pendidikan karena saya telah menggunakan jasa itu. Jadi karena retribusi itu berarti saya dapat langsung, saya dapat pendidikan dan pelayanan pendidikan dari UI seperti itu. Oke, oh berarti iya. Jadi yang ini ya dari aturan baru masuk ya Pak ya. Nah, sebenarnya di 2009 sudah lama itu sih ya. Iya, sudah lama zaman saya Sebenarnya kuliah. dari uang pangkal itu ya nanti akhirnya Iya, dialihkan kan berapa persen untuk jadi masing-masing kayak misalnya kalau kampus-kampus negeri itu juga ada yang harus disetor karena kan kampus negeri selain memberikan pelayanan mereka juga dapat subsidi bantuan pendidikan. Nah, subsidinya itu sebenarnya juga dari retribusinya itu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada teman-teman yang memang dari keluarga kaya, kayak misalnya kalau nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kalau zaman saya dulu kan saya pernah kuliah di UNER, itu ada beberapa jalur masuk. Nah, itu ada yang memang kalau SNMPTN itu nanti semesterannya 800.000. Kalau PMDK semesterannya 2 juta. Kalau jalur apa dia berapa juta, mandiri jalur gitu. apa dia berapa juta lagi. Nah, Ya. ini kan subsidi silang nih. Nah, teman-teman yang 800.000 ini dibantu oleh yang 2 juta, yang dibantu oleh berapa? Dibantu oleh berapa? Seperti itu. Jadi untuk subsidi silang, jadi yang memiliki penghasilan lebih membantu yang penghasilannya kurang. Sehingga kalau dengan pendidikan itu teman-teman bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Seperti itu. Oh, ini berarti semua ya Pak ya, nggak berlaku ini seperti semua pelayanan pendidikan ya, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA begitu, universitas. Gimana? Ya, kalau untuk penerapan di lapangannya sih kalau sekarang sepertinya kan sudah gratis ya sampai SMP SMA kayaknya. Iya, Kalau itu kan berarti sudah tidak ada retribusinya gitu. seharusnya ya. Karena kan untuk untuk kita, kalau saya sih kalau dulu mungkin SMA masih ada SPP, tapi kalau sekarang seharusnya kan sudah murni gratis ya. Maksudnya di luar itulah, di luar Ya, biaya di luar pendidikan ya. biaya yang lain ya Pak. Atau yang lain, nah itu baru yang masuk. Tapi kalau untuk retribusi pendidikan untuk sekolah swasta, kemudian sekolah internasional, sekolah yang untuk kalangan-kalangan atas lah, untuk kalangan yang mewah seperti itu. Misalnya Jakarta International School, Cambridge, atau kalau di Malang mungkin Macung gitu kan. Seperti itu. Oh, oke. Ya berarti kalau misalnya memang ada yang sudah gratiskan dapat subsidi ya berarti otomatis tidak terkena retribusi kecuali memang ya ada pembayarannya sendiri.
Ya, oke. Oke, monggo teman-teman yang lainnya. Jadi sebenarnya retribusi ini ya Pak ya atas penggunaan jasa yang disediakan oleh apa namanya ya daerah tersebut gitu ya Pak, otomatis kita nanti ya ada penarikan sendiri lah ya. Benar. Bedanya retribusi dengan pajak itu, kalau pajak kan kita tidak dapat hasil atau imbal balik langsung. Kalau retribusi berarti kita menggunakan sesuatu yang imbal baliknya itu langsung, pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita dapat obat di rumah sakit, itu juga masuk ke retribusi. Di rumah sakit umum, puskesmas, rumah sakit daerah, seperti itu. Ya, jadi manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Ya, oke. Ini ada 50 mahasiswa loh ya. Ya, sekitar 50-49 lah. Oke, silakan. Ayo, teman-teman. Ya, mau ditanya atau mungkin ada pertanyaan yang lain selain dari ini? Jadi kalau klasifikasi pajak daerah dan retribusi itu banyak jenisnya. Ya, sebenarnya pokoknya yang konsepnya aja ya teman-teman yang bisa dipahami ya. Ya, halo, ayo. Mbak Zulfa mungkin, Mbak Nungki. Atau mungkin Mas Afga, ya silakan. Ya, ayo teman-teman. Atau mungkin sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sudah? Atau... Tidak ada? Waduh. Tidak ada yang lain? Belum ada, Bu. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, silakan, Mas Aman. Oke, baik. Jadi untuk retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB itu dibayarkan sekali atau tiap kita merenovasi atau meningkatkan lantai gitu bayar lagi gitu, Pak. Terus bayarnya kemana, Pak? Prosedurnya. Kalau IMB itu dia melakukan, jadi kalau teman-teman sekarang kan sudah ada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. Kalau IMB sendiri dia diajukan ke Dinas Perizinan. Sebentar, saya pastikan dulu.
Oh iya, emang di PTSP Mas. Kalau di masing-masing kabupaten seharusnya sudah ada kantor pelayanan terpadu satu pintu, dan untuk diajukannya nanti itu dia per kegiatan. Jadi misalnya teman-teman mengurus IMB itu katakanlah rumahnya awalnya satu tingkat, kemudian ditingkatkan menjadi 2 lantai. Nah, itu baru dibayarkan. Kemudian untuk awalnya misalnya rumahnya nggak ada pagar, kemudian ditambah pagar yang tinggi atau besar, nah itu ada hitungannya sendiri. Jadi untuk pengajuan ke Dinas Terpadu Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau mal pelayanan publik, kemudian untuk dilakukannya adalah per kegiatan konstruksi. Jadi misalnya dari awal tanah sampai jadi rumah itu diajukan. Ketika misalnya peningkatan, nah itu diajukan juga. Kenapa perlu IMB? Karena ada beberapa daerah, misalnya kayak di Bali itu, kayak di Bali tidak boleh ada bangunan yang tingginya itu lebih dari pohon kelapa. Jadi kalau teman-teman kesempatan jalan-jalan di Bali, tidak akan ada bangunan yang lebih tinggi dari pohon kelapa. Itu sudah aturan adat sebenarnya, aturan agama daerah, cuman dia diakomodir menjadi aturan daerah. Jadi kalau misalnya teman-teman ujuk-ujuk di Bali terus bikin kayak di Jakarta yang 50 lantai gitu, nah itu nggak boleh. Yang ada malah bangunannya itu turun, jadi kayak di tebing mereka turun, tapi kalau lebih tinggi dari pohon kelapa itu nggak boleh. Kemudian misalnya ada daerah yang memang katakanlah zonasi tanahnya itu tanah yang saya lupa istilahnya, tapi kalau dia terlalu berat bebannya tanahnya itu akan turun. Nah itu kenapa pentingnya ada IMB itu. Jadi peruntukan lahannya, kemudian kekuatan lahan dan penggunaan lahan, seperti apa planning ke depannya. Karena katakanlah teman-teman mau bikin rumah tingkat nih. Nah, ternyata rumah tingkatnya itu menutupi matahari tetangga sebelah. Nah, itu juga nanti kemungkinan IMB-nya tidak diperbolehkan. Karena kan prinsip keadilannya juga tetap ada nih. Misalnya teman-teman bikin rumahnya kan dari arah mana, menghadap kemana, terus ada yang tetangga di belakangnya itu akhirnya jadi gelap sekali, terus jadi lembab. Nah, itu kemungkinan IMB-nya tidak diterbitkan. Jadi, Pak, perlu perizinan dari tetangga juga, loh, Pak, kalau di sini. Iya, jadi kalau misalnya Mas mau bikin usaha itu kan kayak misalnya mau bikin cuci mobil, nah itu kan minta kiri, kanan, depan, belakang, karena nanti mereka akan terdampak dengan bising, mereka terdampak dengan sedikit limbah, kemudian lalu lintas yang jenis ramai. Nah itu ada nanti namanya AMDAL, analisis masalah dan dampak lingkungan, seperti apa. Jadi kalau misalnya ada restoran baru dibuka terus dia bikin macet, nah itu AMDAL-nya perlu dicek tuh, gimana ketika dia mengajukan AMDAL-nya. Jadi kalau misalnya ada warung apa, kayak gacoan lah, gacoan yang warung-warung kekinian lain, nah itu ketika teman-teman makan di situ, sebelum mereka warung itu dibangun, tentu ada izinnya. Nah, seperti apa mereka mengajukan izin ke tetangganya, kemudian lalu lintasnya nanti akan seperti apa. Bahkan untuk aturan putar baliknya juga nanti akan dihitung di AMDAL-nya situ. Itu bagian dari nanti proses perizinan, tapi itu izin untuk berusaha. Sama ini, Pak, kalau di desa itu biasanya kayak setahu saya itu asal membangun, jadi di tengah-tengah sawah tahu-tahu mendirikan bangunan besar, terus rumah ditingkatkan lagi, itu nanti kemungkinan beberapa tahun lagi AMDAL-nya dievaluasi gitu, Pak, apa bagaimana? Nah itu, jadi kayak misalnya teman-teman ngecek, kalau itu ada di sini sebentar. Kebetulan kalau keluarga saya ada yang developer, jadi kemarin dikasih tahu, Mas. Sebentar. Nah, ini itu peta zonasi lahan. Misalnya saya cek Malang ya. Oh, bisa. Contoh Jakarta aja deh. Jadi BPN itu sudah punya peta lokasi tanah. Jadi lokasi-lokasi kuning ini misalnya kawasan terdaftar, yang hijau belum terdaftar, biru lahan geografis. Nah itu dia juga bisa diubah nih Mas, misalnya mau nambah data, misalnya apakah ini tanahnya itu harganya berapa NJOP-nya, kemudian nilai bidang tanahnya itu seperti apa. Jadi kalau kita cek, salah. Nah kalau kita lihat ini per sertifikat ya, jadi ini itu nomor izin,
itu ada luasnya 12.000 meter persegi. Kemudian kalau untuk legendanya sebentar. Agak error sepertinya webnya VPN ini. Tapi kalau kita mau ngecek, nah itu pentingnya kenapa? Jadi ada memang lahan-lahan yang area-area hijau seperti pertanian, sawah, perkebunan itu tidak boleh dibangun. Kenapa? Karena itu daerah resapan banjir, itu daerah apa namanya? Itu daerah misalnya konservasi. Nah, seharusnya di situ tidak boleh dibangun. Kenapa? Karena pasti ada pertimbangannya, misalnya kalau semua lahan itu boleh dibangun, akhirnya nggak ada persawahan, kita mau berasnya impor atau seperti apa. Nah, seperti itu Mas yang ditakutkan oleh teman-teman di BPN seperti itu. Jadi ada misalnya lahan sawah dilindungi, ada yang lahan baku sawah, ada penggunaan tanah itu juga dicek. Misalnya lahannya itu sudah terpetakan. Misalnya ini yang jasa itu yang warna coklat nih. Berarti ini yang boleh digunakan untuk jasa. Yang permukiman itu peta wilayah yang di sini seperti itu. Kalau kita ngecek di website BPN itu sebenarnya ada, cuman websitenya agak-agak spotty gitu lah, ini error. Jadi kita bisa ngecek, oh ini yang tanah terbuka, oh ini lahan untuk transportasi, oh ini untuk pertambangan, oh ini untuk peternakan. Nah, prinsipnya juga sama. Kenapa peternakan itu nggak boleh di mana-mana? Karena kan bau ya. Kayak misalnya peternakan ayam, peternakan kambing, kalau yang untuk non-muslim ada peternakan babi, itu harus jauh dari wilayah permukiman. Terus ada akses air yang mengalir seperti itu. Itu kenapa? Karena ada dampak ke lingkungan sekitarnya. Seperti itu Mas Anang. Iya. Berarti kalau mendirikan bangunan di tengah-tengah sawah tanpanya ada laporan IMB atau mengurus IMB itu kemungkinan bisa terkena sanksi gitu Pak, atau penggusuran gitu ya? Bisa dirobohkan itu Mas. Kalau misalnya suatu saat ada survei, itu bisa sampai dirobohkan. Oh iya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Oke, monggo. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Nah ya, kalau retribusi tarifnya sama atau berbeda, bagaimana retribusi izin gangguan? Kalau retribusi tarifnya berbeda-beda, Ibu, sebentar. Ratna. Jadi untuk retribusi tadi sebentar. Nah, ini yang pajak dan retribusinya. Kalau untuk tarifnya dia berbeda-beda tergantung masing-masing daerah. Jadi misalnya retribusi di Jakarta, retribusi di Malang tentu tarifnya akan berbeda karena Jakarta kan pusat ekonomi, Surabaya juga pasti akan berbeda dengan Malang. Berapanya itu seperti yang di sini tarifnya ada yang untuk retribusi kendaraan bermotor, kemudian yang hotel, restoran dan lain-lain itu ini maksimalnya. Seperti itu Bu Ratna. Kalau untuk izin gangguan itu biasanya sih berapa kompensasi yang bisa kita berikan ke tetangganya. Misalnya ada tetangga yang, oh nggak apa-apa Pak, mau usaha di sini tapi tolong jalan depan dimuluskan, atau nggak apa-apa Pak, tapi nanti saluran airnya dijaga, atau seperti apa. Jadi kalau untuk yang izin gangguan tetangga itu tergantung dengan negosiasi ke masing-masing tetangganya. Berarti kalau nego dengan masing-masing tetangga cukup ya komunikasi saja ya Pak ya? Gimana Ibu? Ya, tidak tadi terkait dengan apa namanya? Dengan tetangga tadi, berarti itu cukup komunikasi saja tanpa perlu. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang mungkin meminta uang, ada yang minta sarananya diperbaiki, ada yang minta pokoknya jam sekian sudah harus, misalnya untuk ke kafe gitu ya. Kafe itu ada aturan nanti kalau sampai jam 10 malam sudah nggak boleh yang musik terlalu kencang sampai ke tetangganya bising. Nah seperti itu, jadi tergantung nego-negonya. Makanya untuk wilayah kafe biasanya memang bukan di pemukiman, karena pasti minta izin ke tetangga itu kan lebih susah ya, karena harus menyenangkan semua pihak. Ya, sama saja seperti terkait dengan peternakan kadang Pak. Kadang ada yang nggak punya lahan, ternyata juga ya di wilayah perkampungan begitu kan, kadang ada yang sudah
juga punya peternakan sendiri kan, walaupun hanya kandang gitu ya, kandang tapi kadang Ya, beberapa nah itu itu kan itu polusi juga kan ya, polusi entah itu suara, polusi udara karena baunya, kotorannya, kemudian kebersihannya itu seharusnya idealnya memang segala sesuatu itu kita gunakan sesuai ruangnya. Karena misalnya ada yang waktu saya pernah dinas di Nusa Tenggara itu ada peternakan babi, dia jaraknya ya jauh banget dari jalan dia masuk gitu. Karena bagi sebagian orang kan mungkin babi itu haram, kemudian kotorannya, makanannya dan baunya itu juga luar biasa. Kemudian sama dengan kandang sapi, kemudian kandang ternak-ternak yang lain itu kan juga kotor, bau dan ayam. jadi wilayahnya terlihat kumuh ya, itu menurunkan nilai lingkungannya juga. Jadi itu yang benar-benar diperhatikan. Seperti itu. Iya. Mohon izin konfirmasi lagi Pak, kalau misalnya untuk izin-izin semua ini, berarti nanti kemana ya ini ya? Terkait perizinannya. Apakah semua Kalau satu untuk sumber, perizinan, satu pintu? sekarang satu pintu di Dinas Penanaman, Dinas Perizinan Terpadu satu pintu itu atau pelayanan publiknya. Jadi sekarang kan pelayanan itu dipermudah ya. Kalau di Mojokerto, di Surabaya itu sudah ada mall pelayanan publik, ada Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu atau ruang terpadu satu pintu gitu. Nah itu di situ langsung mengurus semuanya itu bisa mulai dari IMB, AMDAL, terus ngurus peruntukan tanah. Jadi kantor pajak, BPN, Dinas Pendapatan Daerah dan semua dinas itu pasti punya punya perwakilan lah di mall pelayanan publik atau pelayanan terpadu satu pintunya. Jadi ketika kita ngurus apapun tuh nggak usah riwa-riwi gitu. Ya, bisa langsung terfasilitasi di situ ya Pak ya. Kalau di Malang Nah, apa ya? Ya mungkin ada sih mall pelayanan publik. Beda dengan dinas Dispenduk Capil, berbeda ya Pak ya. kalau Dispenduk Capil itu kan lebih ke kependudukan, tapi Ya. harusnya ada juga karena itu semua dinas wajib yang memberikan pelayanan ke masyarakat itu wajib buka cabang di mall pelayanan publik. Soalnya saya pernah ngurus SIM itu dari tes kesehatan, tes mentalnya, kejiwaannya, sama tes SIM-nya itu di satu itu di mall pelayanan publiknya. Jadi kalau dulu kan kesehatan mungkin di puskesmas, Ya. anu di mana. Nah itu kalau sekarang jauh lebih baik lah ya. Ya, baik ya. Tadi menarik terkait itu tadi Pak, tampilan itu dari websitenya BPN ya Pak ya, bisa Iya, diakses. dari websitenya BPN. Jadi itu kita bisa tahu, oh lokasi ini tuh lokasi persawahan, oh ini lokasi komersil, oh ini nilai jual lahannya tuh berapa, seperti itu. Nah, berarti otomatis pada saat pengecekan seperti AMDAL gitu ya bisa dicek di situ ya Pak ya. Bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti katakanlah apa istilahnya? Misalnya pengen tahu nih beli tanah di sini itu NJOP-nya untuk penghitungan pajaknya itu berapa? Karena kadang kan harga tanah sama harga NJOP beda ya. Biasanya mungkin NJOP-nya lebih kecil. Nah itu kita paling nggak bisa tahu pajak bumi bangunannya itu berapa kisarannya. Karena nanti itu kelihatan di situ yang di pinggir jalan harganya pasti lebih mahal dibandingkan yang di tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengah kan nggak punya akses. Nah, gitu ya nanti teman-teman nanti monggo bisa dicek ya tadi di websitenya Saya share BPN. lagi sebentar. Di BHUMI, Di Bumi. bpn.go.id. Cuman ya itu sering kalau misalnya lagi down atau apa. Jadi sebenarnya tata kota yang ideal kan seperti ini ya. Kalau ini kan di Jakarta jadi sudah kelihatan kawasan yang. Nah, kalau yang belum terdaftar ini kan jalan. Oh gitu, ya Pak. Tapi itu Kadang sering. pembangunan itu kan ada aturan berapa meter dari sungai kan begitu ya Pak ya. Sungai dari jalan, jadi Dari jalan. harusnya itu nggak boleh misalnya jalan raya terus langsung bangunan itu nggak boleh, harusnya dia dikasih 5 sampai mungkin berapa meter untuk yang untuk wilayah kosongnya sempadannya Wilayah itu. kosong.
Walaupun wilayah kosongnya itu langsung dibuat parkir gitu boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Tapi yang penting ada wilayah kosongnya sebentar. Ya iya, ini lebih enak kalau begini ya. Kalau itu nanti ya kayak tadi ya Mas ya, Mas pertanyaan Mas Anang, kita nggak tahu bahwa sebenarnya tidak menjadi wilayah terlarang tiba-tiba didirikan bangunan, repot itu kalau misalnya sudah digusur itu. Karena kan kalau tanah sawah itu memang dia apa namanya? Untuk irigasi ya. Kalau istilah tanahnya saya lupa, tapi dia kan ya memang untuk irigasi sama berbahaya juga. Makanya kalau rumah didirikan di sawah itu biasanya dia agak miring, ada yang anjlok gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, ini kalau lihat tampilan begini nanti teman-teman bisa dicek ya di daerahnya masing-masing gitu kan. Di daerahnya masing-masing. Oh, ini nanti sebarannya di tanah di sana harganya berapa, NJOP-nya berapa. Bahkan ada juga aturan. Jadi misalnya teman-teman punya tanah 100 meter persegi, itu yang boleh ditutupi bangunan itu ada. Jadi misalnya maksimal teman-teman punya tanah 100. Nah, yang boleh dibangun sebagai rumah itu hanya 60 meter persegi. 40 meternya itu untuk ruang terbuka. Itu juga ada aturannya kalau sudah masuk ke pertanahan ya. Mau tanya Pak Doni. Monggo, Bu Ratna. Iya. Ya tadi. Sebentar kok lupa ya. Kalau bangunan izin bangunan di pojokan itu sebetulnya bagaimana sih sebetulnya? Apa bisa di tingkat berapa itu bagaimana sebetulnya? Nah, kalau itu dia ada tersendiri, Ibu. Jadi misalnya kalau dia lokasinya di pojok, kalau misalnya dia di tingkat, dia berdampaknya kemana nih? Apakah dia nanti nutupi tetangga sebelah-sebelahnya, kemudian jarak pandangnya itu nanti seperti apa, kemudian dampaknya itu misalnya mau di tingkat berapa lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Mungkin dia boleh 2 lantai, tapi tidak boleh 3 lantai, karena nanti menutupi sinar matahari untuk tetangga-tetangganya karena dia di pojokan. Atau yang lebih seremnya lagi kalau di pojok kemudian dia di pagar yang tertutup sehingga orang tuh jarak pandangnya itu sempit. Nah, itu juga mungkin nanti tidak boleh. Nah, itu lihat lagi ke situasi di lokasinya seperti itu. Karena nanti teman-teman dari kantor perizinan yang akan survei dulu. Jadi mereka dilihat, oh ini zonasinya seperti ini, aturannya begini, gitu. Mohon maaf Pak Doni. Sering yang sering saya lihat itu juga orang mendirikan izin bangunan. Ya entah mungkin dia entah sudah izin atau belum. Kemudian ada petugas datang. Dan mohon maaf petugas itu disangoni gitu aja. Ya sudah, akhirnya petugas tadi disangoni, sudah akhirnya berlalu begitu. Itu bagaimana? Kan itu termasuk pungutan liar kalau memang tidak ada buktinya nggih. Tapi intinya IMB itu kan sebelum kita jalan itu sudah harus pegang karena IMB itu butuh blueprintnya. Jadi IMB itu sebentar saya cek dulu. Sebentar. Jadi ini contoh untuk site plan perumahan. Nah, jadi ini misalnya katakanlah untuk contoh developer nanti Ibu, ini contohnya developer, bukan yang per rumah individu. Jadi sebelum nanti diajukan izin tuh harus tahu luas lahan yang digunakan berapa. Nah, luas coupling itu yang boleh dibangun itu berapa. Nah, jadi misalnya saya punya lahan 26.500, yang boleh dibangun untuk perumahan itu hanya 16.000. Sisanya itu untuk jalan dan ruang terbuka hijau. Itu diatur dari awal seperti itu.
Yang boleh dibangun hanya 60% dari luas lahan saya yang 26.500. Nah, nanti dia juga harus dipertanggungjawabkan itu tamannya 3.300, jalannya 7.000, kemudian ada saluran air, pengairan, total coupling yang dimiliki berapa. Kalau kita kembali ke individu, berarti nanti untuk masing-masing unit ini, katakanlah unit dengan luasan 72, dia nanti sebentar. Nah ini. Jadi dari jalan itu ada lebar jalannya berapa, kemudian sebentar. Oh ya. Jadi untuk misalnya untuk yang row jalan itu 50, jadi dia ada 5 cm, 10 cm perairan, 20 perkerasan, 50 lagi itu untuk yang sisi jalannya seperti itu. Nanti dia dilihat memang kalau kita ngajukan izin row jalannya itu seberapa, kemudian kalau misalnya katakanlah rumah di pojok itu kan biasanya ada kelebihan tanahnya, status miliknya itu dicek dulu. Kalau misalnya ini yang nomor 28 gitu ya. 28 ini dia punya kelebihan banyak. Berarti kan dia apakah ini beli atau enggak. Kalau misalnya ini bukan haknya kita terus kita bangun kan enggak boleh gitu kan. Jadi ini tergantung kalau memang tanahnya yang punya nomor 28 monggo mau dibangun, kemudian atau ini punya developer yang masih untuk ruang terbuka hijau itu harus dicek dulu sebelum nanti IMB-nya muncul. Nah, kalau IMB-nya muncul kan kita disurvei. Kalau misalnya di sini dia berapa tingkat bolehnya supaya tidak menutupi, misalnya dia di dekat masjid atau yang gimana. Jadi supaya sama-sama nyaman dan tidak mengganggu supaya kehidupan bertetangganya itu juga sama-sama enak gitu. Kayak misalnya rumah yang katakanlah di mana ya, katakanlah di samping masjid gitu kan, dia juga kemungkinan kalau dia rumahnya di tingkat atau seperti apa kan nanti malah kena toanya masjid. Nah mungkin kalau misalnya toanya madhep situ juga nanti akan terganggu atau seperti apa. Satu lagi bisa ya Pak Doni ya. Ada saudara-saudara kita yang sebagai pebisnis, dia menempati bagian dari mall atau di pasar, dia kan tiap hari kena retribusi. Tapi penempatan tempat tersebut itu mungkin ada pajaknya, sehingga bagaimana itu sebenarnya bagaimana? Saya kok juga bingung. Mungkin dalam setahun itu ada pajaknya atau dia menempati ya dia mempunyai pajak kemudian dia mempunyai retribusi, itu bagaimana sebetulnya? Terima kasih. Jadi kalau untuk retribusi yang sewa los di pasar itu Bu Ratna, sebenarnya setahu saya itu dia karena misalnya panjenengan punya usaha jual kerupuk, jual daging atau jual sayur di pasar terus sewa los ngaten nggih. Berarti kan ketika panjenengan itu menyewa itu namanya retribusi. Pembayarannya bisa per bulan atau per tahun sesuai dengan kontraknya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang misalnya minta tapi tanpa bukti yang resmi, berarti itu kan pungli. Karena nanti kalau yang resmi dia pasti ada catatannya. Atas nama Bu Ratna menyewa los atau kios ukuran sekian sampai sekian, jangka waktunya sekian sampai sekian, biayanya per meter sekian yang harus dibayar sekian. Kalau nggak ada buktinya nggih pungli berarti. Dia menempati tertentu, gitu. Apakah tidak ada pajaknya? Begitu. Ya mungkinnya setahun itu nggak ada ya. Kalau pajak dan retribusi itu perbedaannya adalah kalau pajak itu kan dia tidak mendapatkan imbalan langsung. Kalau retribusi dia yang karena sewanya baru Nah kalau pajaknya itu kan berarti karena bisa tergantung pajaknya ini yang seperti apa maksudnya supaya tidak salah persepsi. Mungkin dalam ya tadi kalau retribusi kan bisa dibayar, ternyata retribusi bisa dibayarkan harian dan bisa dibayarkan tahunan begitu ya. Nah, itu tergantung klausul di kontrak. Kalau memang kontraknya bilang harian, itu bisa. Karena kadang ada beberapa yang seperti ini. Yang misalnya pagi itu ditempati sayur, nanti siangnya ditempati buat apa, malamnya buat angkringan. Nah, seperti itu. Ada yang kios-kios seperti itu. Jadi kontraknya berbeda-beda sehingga dia hitungannya per hari. Tapi selama ada bukti bayarnya atau bukti pungut atau bukti potong itu tidak masalah. Oh, berarti tidak ada pajaknya untuk menempati dia usaha bisnis di sini, begitu nggak ada ya?
Nggak ada kalau di anunya. Yang Oh, ada iya, nanti iya. kalau pajaknya itu pajak penghasilannya, terus Oh, apa iya, yang iya, iya. dijual, pajak UMKM yang ngoten. Nggih, matur nuwun, nggih. Oke, sudah jam 10.40. Kebetulan untuk putrinya sepertinya izin. Oke, mungkin teman-teman bisa nyalakan kameranya dulu untuk kita foto bersama sebelum ditutup. Kita ambil foto bersama. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Oke, sudah saya ambil ya. 3, 2, 1. Oke, yang halaman 2. 3, 2, 1. Oke, terakhir. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk materinya nanti saya kirimkan ke Putri. Terima kasih banyak dan monggo selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Monggo sami-sami.